Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar menentukan kuartil, desil, persentil untuk data terkelompok. Nah, sebelumnya masih ingatkan bagaimana menghitung median untuk data terkelompok, rumusnya bagaimana. Nah, yang belum tahu silakan disimak terlebih dahulu video sebelumnya. Nah, rumus kuartil, desil, persentil juga hampir mirip dengan rumus median untuk data terkelompok karena yang membedakan adalah letak atau lokasinya. Nah, untuk rumus kuartil yaitu KI ya sama dengan BBKI. BB itu adalah batas bawah kelas kuartil dikali P itu adalah panjang kelas intervalnya ya. Lalu dikali I-nya adalah kuartil keberapa ya, I-nya 1, 2, atau 3, per 4 dikali N ya. N adalah banyak datanya, dikurang F besar KI. F besar KI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil KI adalah frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya kalau untuk desil, nah dia hampir sama ya. DI, BBDI yaitu batas bawah kelas desil. Lalu P adalah panjang kelas intervalnya. I-nya itu bisa 1, 2, sampai 9. Lalu per 10 kali N banyak datanya. Dan F besar DI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecil DI adalah frekuensi kelas desil. Nah, persentil juga demikian rumusnya. PI itu sama dengan BBPI, batas bawah kelas persentil. Ini P adalah panjang kelas interval, I ini adalah persentil berapa yang dicari, nanti bisa 1, 2, 3, sampai 99. N adalah banyak datanya, dikurang F besar PI. F besar PI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, F kecil PI yaitu frekuensi kelas persentil. Oke, kita sekalian jalan saja menentukan persentil, desil, kuartil ya, kuartil, desil, dan persentil untuk data terkelompok. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Nah, ini dalam bentuk data terkelompok ya kan. Nah, data terkelompok ini kita disuruh menentukan K1. K1 adalah kuartil pertama dan D5, desil ke-5. Nah, yang pertama kita harus tambah kolom dari tabel data yang diberikan itu dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa dapatkan untuk F yang pertama ini, atau F atau frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas interval pertama, kita isi 1 karena FI-nya itu 1, F1-nya itu 1, kita isi dengan 1. Lalu untuk F besar 2-nya, FK besar 2-nya, F besar K2-nya yaitu atau frekuensi kumulatif kurang dari yang kelas interval keduanya, yaitu di sini kan 2 ya kan, F kecil 2-nya atau frekuensinya itu 2. Maka kita bisa tambahkan nih 1 tambah 2, hasilnya yaitu sama dengan 3. Lalu berikutnya juga demikian, kita tambah 5. 1 tambah 2 tambah 5 itu sama dengan 8, atau 3 ditambah 5. Nah, ini 8. Sehingga untuk berikutnya juga demikian, kita tambah lagi dengan 15, hasilnya adalah 23, atau 8 ditambah 15, hasilnya 23. Berikutnya juga demikian, kita tambah lagi dengan 25, atau 23 ditambah 25, hasilnya adalah 48. Berikutnya ditambah 20, atau ditambah lagi 20, hasilnya 68, atau 48 ditambah 20. Terakhir, kita tambah lagi dengan 12, atau 68, yang 68 ini ya, ditambah 12, hasilnya 80. Lalu kita tentukan letak K1-nya ya. K1 itu letaknya yaitu data ke 1, ini I-nya ya,
KI sama dengan data ke I per 4 ya kan. K1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali N-nya. N-nya ya, atau sigma FI-nya ya, yaitu 80. Nah, datangnya dari mana? Kita lihat. Oh, nggak ada. Kita lihat 80 itu kita bisa tinggal jumlahkan semua nilai di FI ini. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 sampai tambah 12 itu 80 jumlahnya. Nah, sigma FI itu sama dengan N juga ya. Nah, itu 80 sama dengan data ke, nah, 1 per 4 kali 80 artinya 80 bagi 4 yaitu 20. Berarti letak KI-nya yaitu berada di data ke-20. Nah, data ke-20 yaitu berada di sini. Kita lihat di sini di kolom FK-nya atau frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu ada 23 di sini. Berarti data ke-20 tentu berada di sini nih. Ini sudah 23. Berarti sebelumnya 22, 21, dan 20 sebelumnya ya. Nah, maka dia berada di interval kelas keempat atau di nilai interval kelas 61 sampai 70. Nah, lalu kita menentukan letak D5. Nah, letak D5 sama juga kita mencari dengan letak K1, yaitu data ke-5 dibagi, nah kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10 dikali 80. Nah, maka ini hasilnya 5 kali 80, 400 dibagi 10 yaitu 40. Maka kita lihat di kolom frekuensi kumulatif kurang dari data ke-40. Nah, ini data ini 48 ya, berarti data ke-40 pasti berada di kelas interval yang di sini ya, 71 sampai 80. Karena kalau yang kelas interval sebelumnya ini 23, berarti data ke-40 tidak berada di sini. Kurang dari 40 23 ini. Maka kita bisa buat letak desilnya, yaitu desil kelima yaitu berada di nilai kelas interval 71 sampai 80. Nah, jadi setelah kita tentukan letaknya, kita hitung yang pertama K1-nya atau kuartil pertamanya. Dengan rumus tadi, rumusnya BB KI, yaitu batas bawah kelas interval yang mengandung kuartil, yaitu 60,5. Dari mana datangnya? Coba lihat di sini tadi yang kuartil ya. Di sini letak kuartil pertama, di sini letak desil kelima. Batas bawahnya yaitu ujung bawah kelas interval yang mengandung kuartil pertama, yaitu 61 dikurang 0,5. Nah, saya buat batas bawah kelas kuartil ke-1 ya. 61 kurang 0,5, hasilnya adalah 60,5. Nah, makanya di sini dibuat 60,5 ya. Lalu ditambah, nah ini 10 ini P-nya. Nah, ini saya buat BBKI tadi rumusnya ya. P adalah panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya bisa kita dapatkan dengan cara mengurang ujung bawah kelas kuartil, ujung bawah kelas interval yang mengandung kuartil pertama dikurang ujung bawah kelas interval sebelumnya. Berarti P sama dengan 61 kurang 51 sama dengan 10. Nah, makanya di sini ditulis 10 ya. Lalu dikali I per 4, ini I-nya ya. Nah, I-nya itu 1 karena kuartil pertama tadi. I ganti dengan 1 per 4 dikali N-nya atau sigma FI-nya itu 80 jumlah datanya. Nah, ini kan 80 tadi ya, ini jumlahnya. Sehingga kita buat seperti ini, dikurang
dikurang 8. 8 itu adalah frekuensi, ya kita lihat di sini 8 itu adalah frekuensi kelas kuartil, frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas interval yang mengandung kuartil yaitu 23 ya kan. Yang sebelumnya yaitu 8, makanya ditulis di sini 8. Ya. Lalu per F KI ya, F kecil KI ini. Ini F kecil KI. Yang ini F besar FK ya, F besar KI. K1 ya, berarti K1 kan. Nah, sehingga frekuensi kelas kuartil itu adalah 15. Nah, kelas kuartil tadi di sini yaitu frekuensinya adalah 15. Nah, sehingga kita peroleh nilainya 15. Sehingga kalau kita selesaikan operasinya 60,5 ditambah 10 dikali ya, 80 kali 1 dibagi 4 dikurang 8 hasilnya 12 per 15. Sehingga kita peroleh 60,5 ditambah 10 kali 12 dibagi 15 hasilnya adalah 8. Sehingga 60,5 ditambah 8 hasilnya 68,5. Nah, selanjutnya nilai desil kelima, sama seperti mencari kuartil juga, namun letaknya atau angka-angkanya berbeda ya, karena ini desil kelima. Ini adalah BB DI, ya DI adalah D kelima ya. Nah, kita sudah menentukan letak desil tadi di sini ya, berarti BB D5 itu sama dengan 71 dikurang 0,5. Nah, 71 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 70,5. P-nya sama. P-nya juga 10 ya. Karena kalau kita kurang 71 kurang 61, 61 sama dengan 10. Lalu F besar KI-nya. Nah, F besar F besar DI-nya, F besar D5. Nah, kita lihat di kolom F kumulatif kurang dari ini yaitu 48 frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas kuartil desil kelima itu 48, yang sebelumnya yaitu adalah 23, berarti F besar untuk F besar K D5 ya, sama dengan 23 ya kan, nih sebelumnya nih 23. Lalu F kecil D5-nya atau frekuensi desil kelimanya atau frekuensi kelas yang mengandung desil kelima yaitu 25. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa buat di sini ganti nilainya. Nah, tadi ini kita dapatkan 10, P-nya ya kan, dikali ini 5 adalah I-nya ya kan. I-nya ini dari sini, desil kelima. Per 10 dikali, ini banyak datanya ya, 80 dikurang, tadi 23 ya. Yang kita peroleh F besar K D5. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas interval desil kelima. Lalu ini 25 tadi kita peroleh F frekuensi kelas yang mengandung desil kelima. Sehingga kita selesaikan di 70,5 ditambah 10. Ya, 10 datang dari mana? Yaitu di sini ya, 10 ya, yang ini. Ini 5 kali 80 dibagi 10 dikurang 23 hasilnya 17 per 25. Sama dengan 70,5 ditambah 6,8, yaitu 10 kali 17 bagi 25. Nah, ini hasilnya 6,8. Sehingga 70,5 ditambah 6,8 hasilnya 77,3.